Episode 46. Sesampainya di rumah, neneknya Laura segera mengajak neneknya ke rumah sakit. Gadis itu bahkan terus menangis selama taksi yang ditumpanginya menuju rumah sakit terdekat melaju. Begitu tiba di rumah sakit, nenek Laura langsung mendapatkan penanganan. "Bagaimana keadaan nenek saya, dok?" tanya Laura saat seorang dokter cantik keluar dari ruang unit gawat darurat. "Apa belum lama ini pasien menjalani operasi?" tanya dokter tersebut menatap Laura. "Iya dok, nenek saya memang sekitar 2 bulan yang lalu menjalani operasi jantung," jawab Laura sambil mengusap air mata yang lagi-lagi menetes membasahi kedua pipi cabinya. "Jantung pasien sedikit bermasalah tapi itu tidak terlalu fatal. Mungkin karena masih di masa penyembuhannya, pasien bekerja terlalu berat dan menguras tenaga." Laura terkejut mendengarnya. Neneknya terlalu kelelahan karena mengurus rumah seorang diri tanpa ada yang membantu. "Saran saya lebih baik pasien dirawat inap dulu di sini, dan untuk kedepannya tolong lebih diperhatikan lagi ya." "Baik dok," angguk Laura. "Sebentar lagi pasien akan dipindahkan ke kamar rawatnya," beritahu dokter itu. "Ya dok, terima kasih." "Ya sama-sama, kalau begitu saya permisi." Dokter cantik itu berlalu dari hadapan Laura dengan langkah santai. Sedangkan Laura, gadis itu kembali menangis karena keadaan neneknya. Laura tidak pernah menyangka neneknya akan kembali masuk ke rumah sakit. Laura pikir setelah menjalani operasi neneknya akan sembuh total dan sehat kembali tanpa mengeluh apapun. "Kak, nenek kenapa?" Laura menoleh menatap Tian yang duduk di kursi tunggu dengan wajah sendu. Laura tahu adiknya juga sedang mengkhawatirkan keadaan neneknya, sama seperti dirinya. Laura mengusap lagi air matanya kemudian tersenyum. Laura tidak mau adiknya juga sedih. Laura melangkah mendekat kemudian mendudukkan dirinya di samping Tian. "Nenek nggak apa-apa, nenek hanya kecapean dan butuh istirahat yang banyak," jawab Laura menutupi keadaan neneknya dari sang adik. Tian langsung berhambur memeluk Laura kemudian menangis. Anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 3 itu terisak di balik punggung kakaknya. "Semuanya salah Tian, Kak. Tian gak bisa jagain nenek," katanya mengadu pada Laura. Laura ikut meneteskan air matanya mendengar ungkapan kesedihan Tian. Laura justru merasa gagal sendiri. Laura adalah cucu tertua dan menjaga sang nenek adalah tugasnya, bukan tugas adiknya. Laura yang seharusnya bertanggung jawab atas neneknya. "Sudah, jangan nangis lagi ya. Nenek gak apa-apa kok. Kamu hebat karena bisa selalu ada di samping nenek. Kakak makasih banget sama kamu. Kamu udah gantiin kakak untuk selalu ada di samping nenek." Bukannya berhenti menangis, Tian malah semakin terisak. Anak kecil itu mengeratkan pelukannya pada Laura yang juga menangis dalam diam. "Tian, dengerin kakak ya. Besar nanti kamu harus jadi pria yang gagah dan yang bertanggung jawab, dan jangan lupa sama nenek. Nenek sudah membesarkan kita berdua dengan susah payah." Tian melepaskan pelukannya dengan wajah yang memerah dan basah oleh air mata. Tian menatap Laura. "Iya kak, Tian bakal jadi apa yang seperti kakak bilang. Tian janji." Laura tersenyum kemudian mengusap penuh sayang puncak kepala adiknya. "Kakak gak butuh janji Tian, kakak butuh bukti. Jadi kamu harus buktiin kalau kamu bisa, kakak percaya sama kamu." "Joshua," panggil Marpel tegas. "Ya tuan," angguk Joshua dengan sigap. "Bagaimana Laura?" tanya Marpel menatap Joshua serius. Sesaat Joshua terdiam. Orang yang Joshua suruh untuk memata-matai Laura sudah menghubunginya. Tepatnya saat Marpel sedang berbincang dengan kliennya dan orang tersebut sudah memberitahu semuanya pada Joshua. "Nyonya Laura dia ke rumah neneknya tuan." "Ke rumah nenek?" Marpel mengernyit menatap Joshua. "Ya tuan, neneknya sakit dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit," jawab Joshua menjelaskan. "Apa?" Kedua mata Marpel melebar. Marpel sudah berburuk sangka mengira Laura akan bertemu dengan Nana. Tapi ternyata Laura pergi dari rumah ke rumah neneknya dan bermaksud baik menjenguk dan membawa neneknya ke rumah sakit. "Lalu bagaimana keadaan nenek sekarang?" tanya Marpel dengan wajah khawatir. Marpel tahu bagaimana Laura menyayangi neneknya. Marpel juga tahu bagaimana pentingnya wanita renta itu untuk istrinya. "Saya tidak tahu pasti tuan," jawab Joshua jujur. Marpel mengusap kasar wajah tampannya. Marpel benar-benar tidak tenang sekarang. Istrinya sedang kesusahan dan sendirian di luar sana. "Ayo kita ke sana sekarang." Tuan maaf, kita tidak bisa langsung ke sana," salah Joshua pelan. "Kenapa?"
Laura sedang kalut kabut sendirian di luar sana, Jo. Dia sendirian. Dia tidak punya siapa-siapa selain saya. Marpel berbicara dengan nada tinggi. Pria tampan itu merasa sangat khawatir pada Laura yang saat ini sedang sangat membutuhkannya. Joshua kemudian mengeluarkan ponsel miliknya dari saku dalam jasnya. Ada baiknya kita menelpon dulu, Tuan. Nyonya Laura pasti akan curiga jika tiba-tiba Tuan tahu semuanya, kata Joshua. Marpel menghela napas kemudian menganggukkan kepalanya. Apa yang dikatakan Joshua memang benar. Laura pasti akan bertanya-tanya jika tiba-tiba Marpel datang ke rumah sakit. Baiklah kalau begitu. Marpel kemudian menyandarkan punggungnya di sofa panjang yang didudukinya. Marpel sangat berharap keadaan nenek Laura baik-baik saja. Marpel kembali menatap Joshua yang sedang menempelkan ponselnya di telinga kanan. Tiba-tiba Marpel merasa aneh. Marpel saja tidak tahu nomor Laura, tapi Joshua tahu dan punya nomornya. Halo Nyonya. Marpel baru saja ingin membuka mulut untuk bertanya, namun suara Joshua membuatnya urung untuk bertanya. Tuan, ingin berbicara dengan Anda Nyonya, kata Joshua sambil melirik Marpel yang sedang menatapnya. Joshua langsung menyodorkan ponsel miliknya pada Marpel yang tentu langsung diterima oleh Marpel. Halo? Halo Tuan, Tuan sedang apa? Apa Tuan sudah makan siang? Marpel terdiam sesaat, hatinya terasa penuh dan hangat. Laura tetap memperhatikannya meskipun dirinya sendiri sedang berada di rumah sakit menemani neneknya. Marpel melirik Joshua yang tersenyum penuh arti padanya. Pria tampan itu kemudian menghela napas. Aku belum makan, jawab Marpel. Kenapa Tuan? Ini sudah waktunya makan siang. Aku nunggu kamu. Terdengar helaan napas berat dari seberang telepon, dan Marpel tahu mungkin Laura sedang sangat bingung sekarang. Tuan, makan saja dulu, gak usah nunggu saya. Saya mungkin akan pulang sore atau mungkin juga malam. Memangnya kamu di mana sekarang? Dan kenapa pergi gak bilang dulu sama aku? Tanya Marpel dengan nada dibuat kesal. Laura diam lagi. Saya di rumah sakit, Tuan. Nenek sakit dan harus dirawat. Maaf, saya gak bilang dulu sama Tuan. Saya buru-buru tadi, jawab Laura pelan. Apa? Nenek sakit? Kamu di rumah sakit mana sekarang? Biar aku ke sana. Tuan, tapi kirim alamatnya sekarang ya. Setelah Marpel kemudian memutuskan begitu saja sambungan teleponnya. Marpel menyodorkan kembali ponsel tersebut pada Joshua, kemudian bangkit dari duduknya. Kita ke sana sekarang.